Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Syiar, selamat datang di Syiar Podcast, podcast Islami masa kini. Bersama saya Rahmawati yang akan menemani narasumber kita pada hari ini. Tentunya orang yang kita hadirkan hari ini hingga saat ini pun masih spesial ternyata di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Firdaus Muhammad selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oke. Akhir-akhir ini Pak saya lihat kesibukannya sangat-sangat padat ya Pak. Ya. Menyiapkan something big, sesuatu yang besar ya disiapkan. Dan tema kita pada podcast kali ini dari FDK UI6 untuk Indonesia. Jadi kita angkat ini karena ada sesuatu memang yang akan kita bahas, yaitu Fordakom. Nah, berbicara tentang Fordakom Pak, Fordakom itu kepanjangannya apa sih Pak? Oke, kasih. Fordakom itu Forum Dakwah dan Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi Fordakom, Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi. Forum Dekan Dakwah dan Fordakom. Komunikasi. Fordakom ini baru terbentuk 2 tahun yang lalu. Pertama dibentuk itu di Palembang, lalu kemudian 2020 ya, 2021 itu Munas pertama di Purwokerto, UIN Purwokerto, kemudian yang kedua, Munas yang kedua di UIN Alauddin Makassar. Tetapi Forum Dekan Dakwah itu sudah berlangsung sekian lama, tetapi itu lebih sifatnya silaturahim. Nah, sekarang di Makassar, Fordakom kita besarkan sebagai sebuah asosiasi institusi kampus yang menjadi perkumpulan forum dekanat. Ada dekan, ada wadek 1, 2, 3, lalu kemudian ada prodi-prodi, ditambah lagi asosiasi. Jadi prodi-prodi se-Indonesia itu program studi atau jurusan itu ada asosiasinya. Nah, inilah yang kita kembangkan kegiatannya nanti di Munas kedua Fordakom di Makassar. Jadi tahun ini yang menjadi tuan rumah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ya Pak? Ya, kita menjadi tuan rumah, insya Allah dengan persiapan dari tahun lalu. Kita insya Allah akan bisa lebih bagus, lebih baik insya Allah. Jadi sudah dipersiapkan. Ini sudah tadi malam itu kita rapat dengan peserta yang sudah tercatat sekarang 250. Itu alhamdulillah kita ini rapat ke-9 secara masif. Jadi kemarin juga sempat diadakan rapat pemantapan ya Pak? Iya. Luar biasa. Sebagai tuan rumah Pak, kan ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang menjadi tuan rumah dari diadakannya Fordakom tahun 2022 ini. Ya. Nah, apa sih Pak gambaran agenda-agenda dari Fordakom tahun 2020 ini kita sebagai tuan rumah nih Pak? Saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini mendapat supporting luar biasa. Pertama dari Gubernur, Wali Kota Makassar, Bupati Goa, Bupati Maros. Nah, dari itulah rangkaian kegiatan kita. Pertama, Gala Dinner 15 Juni itu di Rujak Gubernur. Nah, ini menjamu tamu kita dari 250 tamu berserta dengan rombongan dari Fakultas Dakwah. Itu Gala Dinner di Rujak Gubernur. Itu sambutan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk event kita ini. Kemudian hari kedua acara besarnya itu adalah seminar internasional tentang Syekh Yusuf Al-Makassari. Seminar internasional. Narasumber dari luar itu ada 7 tambah 3 secara nasional. Nah, lalu juga kegiatan kita ini nanti setelah seminar internasional nanti kita bawa ke Rujak Bupati Goa, akan disambut oleh Bupati Goa. Kita acaranya makan-makan lagi di situ, ngumpul-ngumpul. Lalu ditambah lagi nanti dengan semacam city tour. Akan ke Bala Lumpua, akan ke Makam Hasanuddin, Masjid Agung Syekh Yusuf, makamnya Syekh Yusuf, Masjid Katangka, gitu. Supaya apa? Nanti orang-orang itu mengenal Makassar, kerajaan Goa, mana situsnya. Nah, ini kita akan perlihatkan untuk ajak sana.
Ini kan teman-teman datang dengan ekspektasi tinggi menjadikan Makassar, Sulawesi Selatan ini sebagai destinasi. Mereka mau Destinasi datang untuk liburan akademik. Iya, betul. Artinya Iya. berwisata sekaligus dengan agenda-agenda serius, tetapi kita bikin se-happy mungkin. Oke. Di sinilah orang di Makassar inilah orang dibikin tertawa bersama-sama, silaturahim, berjumpa. Karena mungkin mereka terus-terus di kampusnya masing-masing kan, Iya, Pak. ngurusin Nggak keluar. borang, ngurusin kurikulum, ngurusi macam-macam Iya, kan pusing urusan juga. kampus. Maka ketika kita di kampus ini nanti kita bikin se-happy mungkin, tetapi tidak menghilangkan substansi. Nah, dan ini gaungnya kegiatan kita ini sudah luar biasa dahsyat. Nah, termasuk apa yang kita lakukan hari ini. Di saya satu hari saja itu bisa sosialisasi podcast misalnya itu sampai 3 kali, kemudian pemberitaan di media massa itu banyak, di online. Beredar. Belum lagi kita bikin ribuan yang kemudian diapresiasi banyak dari Luar biasa. sejumlah peserta Oke. yang sudah sangat bersemangat hadir di Makassar. Oke, luar biasa ya Pak. Jadi memang ini persiapannya sudah matang ya Pak untuk Insyaallah, Iya, kita- jadi kegiatannya ini mulai dari besok. Kita mulai dari hari Selasa. Selasa itu tanggal 14 ya. Oh, ini hari. 14, Iya. 15, 16, 17, 18. Oh, 5 hari. Karena kita ini hari Selasa ini menerima 3 kampus 3 kampus. yang akan silaturahim ke Fakultas Dakwah, termasuk ke studio kita. Oh, itu bergiliran. sebenarnya mereka itu memang ada secara khusus datang di kampus. Oh, secara Tetapi kalau acara untuk Fordakom besok malam baru kita mulai. Oke. Jadi penjemputan besar-besaran itu hari Rabu tanggal 15. Hari Rabu. Malamnya gala dinner di Gubernur, pembukaannya nanti di tanggal 16 hari Kamis. di tanggal 16. Nah, nanti penutupan tanggal 17 malam di Rejab Wali Kota Makassar. Oke, jadi tadi itu gambaran agendanya ya Pak. Tadi ada seminar, kemudian ada city tour tadi yang disebutkan. Iya. Oke, tadi Pak di awal sempat disinggung Munas kedua Fordakom. Ya, jadi salah satu agenda Fordakom itu Munas juga ya Pak. Nah, siapa-siapa saja Pak yang terlibat di dalam Munas Fordakom tahun ini 2022? Ya, ini kan berbincang juga dengan Pak Rektor, kita secara khusus PTKIN. PTKIN. Perguruan Tinggi Islam Negeri. Jadi kita tidak melibatkan yang PTS, perguruan tinggi yang swasta, swasta. karena ini kan lingkupnya PTKIN. PTKIN. Meskipun kita tetap sebenarnya membuka diri untuk perguruan tinggi swasta, tetapi kan untuk perguruan tinggi negeri ada kurikulum, ada platform kerjasama dan sebagainya dan seterusnya yang kita tingkatkan. Nah, jadi saya beri gambaran kegiatan Munas kedua Fordakom itu banyak sekali rangkaiannya. Iya, dari Ada Munas kedua Forum Dekan Dakwah dan Komunikasi. Nanti itu pemilihan ketua dan sekretaris tuh. Jadi nanti ada kepengurusannya. Jadi pergantian pengurus. pergantian pengurus. Ya, estafet kepemimpinan. Lalu kemudian setelah itu nanti ada lagi kongres asosiasi. Anda bayangkan nanti ada asosiasi BPI namanya PAPKI. Itu bimbingan dan konseling Islam. Ada lagi nanti kongres untuk PAMD, untuk asosiasi manajemen dakwah. Ada APDI, itu untuk untuk dai. Ada lagi nanti untuk P2MI, kongres P2MI. P2MI. Itu untuk asosiasi pengembangan masyarakat Islam. Jadi Anda bayangkan ada 5 hajatan, 6 dengan seminar internasional. Ya, tetapi serangkaian kegiatan itu saling mendukung satu dengan yang lain. Ini sesuai dengan tema Anda tadi. Iya. Dari FDK. FDK itu Fakultas Dakwah dan Komunikasi. UINAM itu UIN Alauddin Makassar. Tapi saya beri catatan ya, sebenarnya kita diminta untuk tidak menggunakan UINAM. Oh, jadi Kenapa? Karena UINAM itu tidak terbaca di portal. Jadi ketika orang searching secara internasional, kita tidak ditemukan. Jadi ini juga untuk teman-teman dari Syiar supaya kalau bisa menghindari penggunaan UINAM karena ketika di searching itu tidak muncul UINAM. Harus ditulis UIN Alauddin Makassar. Oh, UIN Alauddin Makassar. Alauddin Makassar itu harus ditulis. Nah, jadi kita ini akan menjadi tuan rumah
yang di dalamnya kita nanti akan memberi menggaungkan bahwa kita siap menjadi tuan rumah dengan berbagai agenda-agenda. Jadi kita tuan rumah kongres, tuan rumah munas, tuan rumah untuk seminar internasional. Dan output dari kegiatan ini adalah kita nanti mengharapkan ada perbincangan soal review kurikulum, sampai gelar kesarjanaan, sampai kepada kampus merdeka MBKM. Iya, Jadi pertukaran pelajar, tadi malam kita sudah diskusi bahwa kita akan membuat MOU pertukaran dosen. Dari misalnya UIN Makassar bisa ngajar di UIN Jakarta, bisa ngajar di UIN Jogja, begitu juga sebaliknya. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar bisa kuliah di UIN Sarjana Jakarta. Misalnya satu semester dengan mata kuliah yang sama. Atau dosen dengan mata kuliah yang diajarkan sama di Makassar, itu bisa juga pertukaran dosen mengajar dia di Jakarta, gitu misalnya. Iya Pak, karena banyak mahasiswa juga Pak yang penasaran dengan kampus Merdeka ini yang di UIN Alauddin Makassar. Banyak pertanyaan yang kemarin muncul bahwa UIN Alauddin Makassar ini sudah termasuk kampus Merdeka, dan tentunya merasa senang ya Pak menjadi tuan rumah di Fordakom UIN Alauddin Makassar. Dengan melibatkan tadi orang-orang yang ikut munas kedua Fordakom ini Pak, kira-kira berapa peserta tuh Pak yang kalau bisa dikira-kirakan? Ini kalau kurang lebih ya 30 PT KIN, ada STAIN, ada IAIN, ada UIN. Itu sekitar 30, tetapi pesertanya itu 250. Itu diwakili saja setiap PT? Iya, jadi ada dekan, ada wakil dekan, 1, 2, 3, ada prodi, ada asosiasi. Nah, kita Makassar itu tergolong Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar tergolong kampus yang memiliki prodi cukup banyak. Ada misalnya di UIN lain yang besar, ada UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Jogja, Surabaya, itu memiliki ada 5 misalnya. Kalau kita 8. Jadi memang paling banyak dari Fakultas Jadi Dakwah. tapi dari 8 prodi kita itu punya harga diri dari jumlah prodi yang akreditasinya ada 3 yang akreditasi A. Lalu kemudian yang lain akreditasinya naik gitu. Jadi dulu kita pernah punya akreditasi C gitu. Tetapi sekarang alhamdulillah semua kita sudah naikkan. Apa pentingnya itu akreditasi? Itu terkait dengan masa depan alumni. Masa depan alumni. Jadi meskipun Anda cum laude, tetapi prodi Anda itu akreditasi C. Nah, itu mengganggu. Susah. Makanya kami ini kerja keras untuk akreditasi, outputnya adalah sebenarnya persembahan kita untuk alumni. Gitu. Nah, sampai baru-baru ini kita juga melakukan tracer study, temu alumni, tujuannya untuk mengidentifikasi alumni seperti apa. Nah, termasuk di Fordakom nanti kita akan bicarakan akan dikemanakan alumni kita. Kurikulum diberikan seperti apa, proses pembelajarannya seperti apa, mengadopsi sistem-sistem perkuliahan yang lebih nyaman bagi mahasiswa. Jadi boleh saja nanti kita ada memang dikhususkan kelas online. Kelas online. Nah, kelas offline. Kelas online dibutuhkan untuk apa? Untuk mata kuliah misalnya yang memang tidak membutuhkan teknik-teknik pendampingan, yang secara pembimbingan langsung Pak, terjun. Artinya apa? Kita juga karena kita sudah punya pengalaman ya di era COVID, ternyata bisa, tetapi tidak bisa semuanya online. Nanti kita akan atur karena jumlah mahasiswa kita juga semakin besar. Tantangan semua perguruan tinggi itu kita identifikasi diantaranya soal jumlah mahasiswa dan jumlah tenaga pengajar. Nah, jadi inilah agenda-agenda yang akan kita bicarakan. Karena nanti Makassar akan menjadi tempat di mana nanti akan dibicarakan orang kongres di sini, terpilih di sini, lalu kemudian dibicarakan di sini. Kalau di Purwokerto itu mereka lebih banyak memang bicara soal MBKM, Merdeka Belajar. Ya, kampus Merdeka Belajar. Pak. Kampus Merdeka. Nah, tetapi kita di sini kita membuat isu-isu terutama soal kurikulum dan kerjasama. Jadi kalau mereka sudah membuat konsepnya, sekarang kita coba eksekusi. Tapi bagaimana teknisnya?
Jadi topik yang akan dibahas itu ya Pak, tentang kurikulum tadi dan juga Kita hanya menyebut saja Munas kedua Forum Dekan. manus. Karena begitu banyaknya agenda yang dibicarakan, kita hanya mengusung tema tentang moderasi beragama. Moderasi Itu. beragama. Jadi moderasi beragama itu menjadi acuan kebijakan Kementerian Agama, juga kebijakan rektor, supaya kita ini Fakultas Dakwah khususnya ya, menciptakan sarjana-sarjana dai-dai yang cara berpikirnya itu toleran, wasatiyah, iya, saling melalui menghargai. pemahaman tentang Iya, moderasi moderasi beragama. Ini penting karena gerakan kontra naratif tentang ekstremis itu harus lebih dikuatkan. Iya, betul sekali Pak. Nah, kita khawatir kalau kampus misalnya terpapar radikalisme, radikalisme. ekstremisme gitu. Parah. Atau liberal, anak fakultas dakwah tapi tidak sholat gitu. Itu contoh. Jadi itu bentuk keprihatinan kita. Oke. Intinya kita akan melahirkan output alumni-alumni yang kompetitif. Oh ya, satu lagi. Kita juga nanti menjadi cikal bakal terbentuknya Asosiasi Manajemen Haji dan Umroh. Jadi salah satu nilai plusnya kita juga karena di sini ada jurusan yang cukup diminati masyarakat, yaitu manajemen Haji dan Umroh. Nah, di Makassar nanti cikal bakal akan dibentuk Asosiasi Manajemen Haji dan Umroh. Luar Itu. biasa. Makanya kami mengharapkan supporting dari mahasiswa, dari seluruh teman-teman. Ini hajatan kita bersama, supaya semua kita berkontribusi. Saya juga terima kasih kepada kru Syiar TV yang sudah berkesinambungan ya meliput kegiatan-kegiatan di Fakultas Dakwah, dan itu menjadi jejak digital positif Betul sekali. untuk kita bagaimana Fakultas Dakwah ini dibicarakan secara nasional. Oke. Ya kan semua orang akan bicara tentang Iya, Makassar kan, betul. kapan ke Makassar, jam berapa tiba di Makassar, ketemu siapa di Makassar, Iya. pastilah orang sekarang membicarakan tentang Makassar. Gitu. Jadi Makassar yang menjadi pusat perhatian ya Ya, Pak. kita akan jadi epicentrum tuan rumah yang baik. Tetapi kan memang juga kita tidak bisa menafikan hal-hal teknis yang bisa saja mengganggu, tapi kita senantiasa menghindar agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan, terutama yang fatal. Karena kita itu lagi, kita ingin membuat mereka happy Membuat di mereka Makassar. Citra Makassar, Iya. mungkin di image mereka seperti apa Makassar, yang jelas dari sikap kita, pelayanan kita, servisnya kita menjadi ukuran penilaian mereka tentang Penilaian Makassar. mereka, iya. Karenanya kita tidak bisa sendirian, kita harus kerjasama dengan Pemprov, Pemda, Pemkab gitu. Karena keberhasilan kita juga adalah keberhasilan pemerintah. Gitu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa parsial. Harus dipartisipannya oleh kami-kami ya Pak. Ya betul, semua harus menjadikan ini acara bersama. Oke, acara Kita harus menjadi tuan rumah yang baik, mulai dari pemerintah, pihak rektor juga, pihak rektorat luar biasa apresiasinya terhadap kita. Luar biasa sekali. Oke, Sobat Syiar, bisa kita lihat dari beberapa hari berlalu ini juga ada beberapa pertemuan audiensi ya Pak yang dilakukan. Jadi iya, betul. bisa dilihat bahwa persiapan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar itu sangat luar biasa untuk menjemput Fordakom tahun 2022 ini. Oke Pak, terima kasih, sangat luar biasa, sangat diapresiasi Pak. Persiapan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar ini. Oke, Sobat Syiar, jangan lupa di follow Instagram dari Syiar Aldin TV dan juga di subscribe channel YouTube Syiar Aldin TV. Jangan lupa like dan komen apa saja lagi yang akan kita bahas di konten selanjutnya. Tentunya ada di Syiar Podcast Islami Masa Kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.